Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, kali ini kita akan belajar tentang teks negosiasi, yaitu materi bahasa Indonesia ya. Baik, mungkin sebelum kita berlanjut jangan lupa like, subscribe, komen jika ada beberapa pertanyaan yang mungkin kalian kurang paham seperti itu. Baik, kita mulai saja. Nah, sebelumnya di sini saya akan menanyakan kepada kalian bahwa apa itu negosiasi. Negosiasi biasanya sudah tidak lazim lagi, maksudnya kalian juga paham dan pernah melakukannya, yaitu contohnya mungkin ketika kalian akan menawarkan beberapa produk atau barang kalian, atau misalkan kalian akan membeli sebuah handphone, membeli barang-barang lainnya, kemudian mungkin jajan dan yang lain sebagainya. Nah, di sana biasanya ada terjadi tawar menawar. Nah, itulah negosiasi secara umum ya, secara umum itulah negosiasi. Baik, kali ini untuk mempelajari teks negosiasi, yang pertama kita harus tahu dulu apa unsur-unsur yang ada atau unsur-unsur pembangun teks negosiasi. Nah, baik, unsur-unsur teks negosiasi yang pertama yaitu ada partisipan. Apa itu partisipan? Baik, di sini dijelaskan. Partisipan itu merupakan pihak yang biasanya menyampaikan pengajuan dan pihak yang menawar. Nah, dapat dijelaskan atau secara gambaran lebih jelasnya lagi, partisipan itu adalah orangnya, orang yang melakukan tawar-menawar. Intinya itu ya untuk partisipan. Nah, untuk yang kedua, unsur negosiasi itu yaitu terdapat perbedaan kepentingan dari kedua belah pihak, pastinya, ya kan? Saya jelaskan dulu untuk nomor 2, terdapat perbedaan kepentingan, pastinya ada si penjual dan ada si pembeli. Kalau misalkan negosiasi dalam jual beli, begitu kan? Si penjual dia menjual barang, si pembeli dia yang membeli barang tersebut, begitu kan? Itu ada sebuah kepentingan ya, perbedaan kepentingan tersebut, gitu. Ada yang mengeluarkan barang dan ada yang menerima barang. Baik, untuk unsur yang ketiga yaitu terdapat pengajuan dan penawaran. Maksudnya apa? Pengajuan itu maksudnya adalah mengajukan, kalau misalkan dalam jual beli ya, mengajukan harga, ya kan? Mengajukan harga seperti handphone, handphonenya second gitu kan, contohnya mengajukan harganya itu contoh 800.000. Nah, kemudian orang yang keduanya yaitu dia menawar harga, contohnya mungkin ditawar harga 500.000. Nah, itu sampai deal kan, logikanya seperti itu ya, sampai deal. Selanjutnya, unsur yang selanjutnya yaitu terdapat kesepakatan dan hasil negosiasi. Nah, tadi hasil dari tawar-menawar atau pengajuan dan penawaran itu pasti adanya sebuah kesepakatan. Nah, tapi dapat saya sampaikan bahwa kesepakatan itu bukan hanya jadi saja. Yang namanya kesepakatan itu tidak jadi juga, itu adalah kesepakatan. Contoh, kalau misalkan si A dia menjual handphone dengan harga 800.000, kemudian si B menawar handphone tersebut dengan harga 400.000 contohnya. Kemudian si A dia hanya memberikan harga turun yaitu sampai 600.000. Tapi si B tetap kekeh dengan 400.000. Pada akhirnya si B tidak mau membeli karena dia merasa masih mahal. Nah, kemudian si A menerima keputusan dari si B. Nah, jadi jual beli barang itunya tidak jadi. Nah, itu juga kesepakatan, ya kan, kesepakatan bersama bahwa tidak terjadi sebuah jual beli barang, begitu. Nah, itulah 4 unsur untuk teks negosiasi ya, untuk teks negosiasi tersebut. Selanjutnya adalah ciri-ciri teks negosiasi. Apa saja cirinya? Ciri teks negosiasi yaitu yang pertama, menentukan solusi dan menjadi sarana penyelesaian
masalah. Jadi si negosiasi itu, nah ini yang pertama ya, saya jelaskan dulu. Jadi si negosiasi itu adalah sebuah sarana atau alat untuk menentukan sebuah solusi, ya, solusi atau penyelesaian sebuah masalah. Pasti adanya sebuah dialog antara minimalnya dua orang ya, maksimalnya mungkin berapapun seperti itu, sehingga pada hasilnya itu menjadikan sebuah solusi yang baik. Entah itu deal atau sepakat ataupun tidak sepakat, itu adalah kesepakatan yang tadi dibahas di unsur. Untuk nomor 2 yaitu menghasilkan kesepakatan atau perjanjian. Nah, tadi sudah dibahas ya, menghasilkan kesepakatan sama dengan yang di unsur yang keempat tadi, unsur teks negosiasi. Jadi menghasilkan sebuah kesepakatan atau perjanjian, begitu kan. Selanjutnya yang ketiga, ciri-ciri yang ketiga yaitu menghasilkan penyelesaian yang saling menguntungkan kedua belah pihak. Ketika sebuah transaksi jual beli dan jual beli tersebut tidak terjadi atau tidak sama-sama tidak deal, itu adalah sebuah penyelesaian yang baik juga, ya kan? Karena kenapa? Itu saling menguntungkan. Karena mungkin kenapa si pembeli tidak jadi membeli HP? Karena memang dia merasa si handphonenya yang pertama mungkin second tapi harganya tinggi begitu, atau HP-nya baru tapi harganya tinggi, cuma melihat spesifikasi HP tersebut ternyata kurang bagus contohnya, tapi harganya tinggi. Nah, kemudian dia tidak jadi belinya. Nah, itu adalah sebuah kesepakatan yang penyelesaian yang menguntungkan juga ya. Kemudian yang selanjutnya yaitu yang keempat, ciri-ciri negosiasi yaitu menitik beratkan pada kepentingan bersama ya. Kepentingan bersama ya, istilahnya kalau misalkan si penjual dia ingin barangnya laku, kalau misalkan si pembeli dia ingin barangnya itu yang bagus dengan harga yang murah. Dan yang terakhir memiliki tujuan praktis, yaitu maksudnya apa? Sebagai media penghasil kesepakatan yang dapat diterima oleh pihak-pihak yang berkepentingan gitu ya. Nah, itu unsur-unsur dan ciri-ciri teks negosiasi begitu. Selanjutnya, untuk memahami teks negosiasi, kita harus tahu bagaimana cara menyampaikan pengajuan dan penawaran dalam negosiasi, gitu kan? Nah, di sini kegiatan negosiasi dalam kegiatan bernegosiasi yaitu mempunyai tujuannya. Tujuannya sebagai apa saja? Yang pertama, mencapai kesepakatan kedua belah pihak, ya kan? Yang kedua, mengurangi perbedaan porsi setiap pihak. Yang ketiga yaitu saling menguntungkan atau tidak ada pihak yang dirugikan. Yang intinya adalah kedua belah pihak itu baik itu dalam transaksi jual beli ataupun bernegosiasi untuk contohnya ya. Contohnya seorang ketua kelas dia berbicara ke wali kelas, contohnya. Ketua kelas, begini saja Bu, biar saya dan teman-teman yang menghadap ke kepala sekolah dan menceritakan rencana ini. Kemudian si wali kelas menjawab, ya sudahlah kalau itu keinginan kalian, semoga Bapak Kepala Sekolah bisa mempertimbangkannya lagi. Nah, itu. Jadi selain jual beli, negosiasi itu bisa terjadi mungkin dalam hal pengajuan, contohnya kalau misalkan ketua kelas itu piknik atau misalkan studi banding gitu kan, atau misalkan hal lainnya, program ya, yang beberapa program itu juga bisa ya, yang pasti di dalamnya ada tawar menawar begitu, tapi bukan berupa finansial saja ya. Tawar menawar dalam artian menentukan lokasi ya, atau tempat, kemudian mungkin aturan-aturan dan yang lain sebagainya begitu. Nah, yang terakhir untuk mempelajari teks negosiasi yaitu menjelaskan syarat tercapainya persetujuan. Ada juga nih syarat-syaratnya.
untuk mencapai kesepakatan atau persetujuan ya supaya tercapai ya. Syarat tercapainya persetujuan atau kesepakatan yaitu yang pertama dilakukan dengan santun. Pasti ya. Cara berbicara kita terhadap orang yang dituju atau lawan bicara kita, pastinya kita menggunakan bahasa yang santun. Apalagi kalau misalkan kita sedang bernegosiasi dalam hal jual beli dan posisi kita adalah sebagai penjual, ya kan? Itu pasti yang namanya penjual, bahasa atau ya sikap kita itu harus santun. Ya, supaya apa ya? Supaya mereka dapat membeli barang-barang yang kita jual. Kemudian yang kedua yaitu harus didasari dengan tidak ada tekanan atau paksaan. Nah, ini yang dimaksud dengan deal ya, maksudnya kesepakatan. Kesepakatan itu terjadi karena memang itu yang terbaik, ya kan? Yang terbaik di antara minimalnya kedua belah pihak ya. Atau 2 orang minimalnya, maksimalnya mungkin berapa orang pun, tapi dalam artian dalam ruang lingkup kedua belah pihak begitu. Dan yang terakhir, sifat kesepakatannya harus praktis dan dapat diterapkan dalam melakukan sebuah perjanjian. Yang dimaksud praktis ini terfokus kepada pembicaraan di awal atau tujuan dari si negosiasi tersebut. Contoh, kalau misalkan negosiasinya jual beli HP second, gitu kan? Nah, fokus di sana, fokus ke barang, fokus ke harga, dipertimbangkan. Kemudian jika memang kesepakatannya jadi membeli, sudah beres. Ataupun sebaliknya tidak jadi membeli, begitu, ya sudah, itu yang terbaik. Nah, itu ya, itu untuk materi pertama kiranya tentang teks negosiasi untuk mengevaluasi ya, minimal untuk mengevaluasi teks negosiasi pada materi bahasa Indonesia ini. Baik, untuk jika ada pertanyaan ataupun jika ada hal-hal yang mau ditambahkan, silakan tulis di kolom komentar. Terima kasih, tetap sehat di rumah, kemudian tetap semangat belajar, meningkatkan dan menumbuh kembangkan minat belajar supaya masa depan dan cita-cita kita tercapai dan lebih baik. Terima kasih, salam sehat selalu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.